Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu lagi ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi kuliah tentang teknologi pengolahan gula merah tebu ya dalam rangka mewujudkan produk berdaya saing tinggi. Nah, materinya adalah ini ya, langsung saja. Pengertian gula merah adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi setiap karbohidrat yang digunakan sebagai bahan pemanis. Tetapi dalam industri pangan biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah sukrosa. Menurut asalnya, bahan pemanis dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama pemanis alami dan yang kedua adalah pemanis buatan. Jenis-jenis bahan pemanis alami di Indonesia diperoleh dari berbagai tanaman, yaitu tebu, singkong, aren, kelapa, siwalan, jagung, nipah, dan stevia rebaudiana. Ini yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah tebu ya untuk pemanis. Kemudian bahaya pemanis sintetis ya, penggunaan sakarin dan siklamat ya, merupakan zat pemanis makanan dari beberapa penelitian dapat menimbulkan karsinogenik, artinya dapat menyebabkan keracunan pada orang yang mengkonsumsi. Hasil metabolisme siklamat yaitu adalah sikloheksilamina yang mempunyai sifat racun ya. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa siklomat adalah menyebabkan atrofi, yaitu kerusakan ya, terjadinya pengecilan testikular dan kerusakan kromosom. Nah, ini dilakukan oleh Purwaningsih tahun 2012. Sejarah gula sudah digunakan di Jawa sejak tahun 400-an. Nah, pada awalnya gula merah dibuat dari nira palem-paleman atau palma ya, nira kelapa dan nira siwalan. Setelah tebu masuk ke Indonesia dikenal dengan pembuatan gula merah dari nira tebu. Sejarah usaha gula tebu dimulai pada abad 17 pada zaman penjajahan Belanda. Nah, dari sanalah masyarakat Indonesia mengenal namanya gula. Nah, ini adalah data aspek motivasi mendirikan perusahaan gula merah ya di Indonesia. Kemudian ini adalah kualitas produk menurut bentuk, warna dan rasa ya. Nah, warna produk terutama ini yang disoroti adalah kehitam-hitaman, kemerah-merahan ataupun kekuning-kuningan. Nah, ini dalam jumlah ton produksinya. Kemudian ini adalah tipe mutu gula ya, gula tebu yang berdasarkan SNI 16237-2000. Nah, keadaan, bau, rasa, warna, penampakan itu dinilai semua sama dengan mutu 2. Bagian yang tidak larut di dalam air maksimal 1%, sementara mutu 2 5%, kemudian air 8% pada mutu 1 dan 10% pada mutu 2. Sukrosa ya, minimal 65% pada mutu 1, mutu 2 60%. Kemudian bahan tambahan makanan pengawet yaitu maksimal 20 mg sama. Kemudian bahan tambahan makanan pengawet benzoat sama 200 mg per kilo. Kemudian cemaran logam Pb masing-masing adalah 2 mg per kilo ya sama. Cemaran logam Cu juga sama, kuprum ya 2 mg per kilo. Kemudian Zn, Sn, Hg juga memiliki nilai yang sama semua ya, minimal dan maksimalnya ya. Kemudian masalah gula merah ya, kadar air. Kadar air adalah persentase air yang dikandung oleh gula tebu, yaitu perbandingan antara berat air yang terdapat dalam gula tebu dengan berat total gulanya. Nah, ini yang saat ini menjadi masalah adalah cukup tingginya kadar gula pada tebu olahan kita di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pemasakan nira, diperoleh gula dengan kadar air yang semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh pemanasan yang lebih lama sehingga banyak air yang menguap sehingga kadar airnya akan menurun. Ya, ini adalah bentuk daripada linear ya, hubungan antara suhu dan kadar air. Kadar air gula tebu yang paling rendah dihasilkan pada suhu 100 derajat Celcius dengan pH 8 ya, yaitu adalah 3,8%. Ya, jadi suhu sangat berpengaruh terhadap kadar air ya pada proses pengolahan gula. Kemudian kadar sukrosa. Sukrosa adalah senyawa disakarida dengan rumus molekul C12H22O11. Sukrosa terbentuk melalui proses fotosintesis yang ada pada tubuh-tubuhan.
Nah, proses tersebut terjadi interaksi antara karbon dioksida dengan air di dalam sel yang mengandung klorofil. Jadi sukrosa ini pun dihasilkan pada saat proses fotosintesis, ya, sehingga menghasilkan karbohidrat. Nah, ini adalah hubungan antara suhu pematangan dan pH dengan kadar sukrosa. Tidak ada perbedaan nyata interaksi pH dan suhu pematangan terhadap kadar sukrosa gula tebu. Pembuatan gula tebu dengan metode sulfitasi pada semua perlakuan dalam penelitian yang menghasilkan kadar sukrosa yang tidak berbeda. Nah, ini penjelasan. Sukrosa menunjukkan rasa manis paling tinggi. Kadar air yang diperoleh adalah 84,7%, dihasilkan dari perlakuan pH 8 dan suhu pematangan 90 derajat Celcius. Ya. Kualitas warna gula tebu dipengaruhi oleh tahap pemurnian nira dan suhu pemasakannya. Pemurnian nira yang dilakukan oleh IKGT selama ini adalah metode devokasi, ya, panas dengan pH yang cukup tinggi, yaitu pH 10, dan suhu pematangannya lebih dari 110 derajat Celcius. Pada pH yang tinggi, gula reduksi, fruktosa, dan glukosa akan pecah menjadi zat warna yang dapat menyebabkan warna gelap dan membentuk asam organik. Warna gula tebu yang paling mudah dihasilkan pada perlakuan suhu 70 derajat Celcius dan pH 7. Semakin rendah suhu, kerusakan sukrosa semakin kecil sehingga warna gula tebu semakin muda atau lebih cerah. Semakin netral pH, maka jumlah asam sulfit atau reduktor yang ditambahkan lebih banyak sehingga proses reduksi yang terjadi pada proses pembuatan gula menjadi semakin sempurna. Kekerasan, nah meskipun SNI 1623/2000 tidak menyatakan kekerasan pada gula yang dihasilkan, namun konsumen lebih menyukai gula tumbuh yang keras, ya, daripada yang lunak. Hal ini disebabkan kekerasan gula tumbuh merupakan indikator kandungan kadar air yang terkandung pada gula. Nah, ini adalah hubungan antara suhu pematangan dan pH dengan kekerasan. Ya, jadi mereka saling terhubung secara linear, ya. Kemudian biaya tanaman tebu. Nah, ini kalau ini akan masuk ke dalam proses budidaya, ya, di mana kita memiliki biaya sewa lahan, ya, kemudian pengolahan, kemudian pembelian bibit, pemupukan, kemudian bahan lainnya yang kita gunakan sekiranya dalam proses budidaya, kemudian upah kerja, dan yang terakhir adalah tebang angkut. Nah, ini kalau di Jawa, di luar Jawa biayanya akan lebih murah. Nah, apa sih yang penting dalam gula? Maka yang kita cari adalah rendemen daripada si gula itu sendiri. Ya, gula dibuat di kebun tebu, pabrik hanya merecovery daripada si gula. Nah, varietas oke, budidaya oke, maka rendemen pun akan semakin tinggi. Nah, sementara apabila dari tebu yang jelek, jangan berharap rendemen yang tinggi. Ya, ini sudah pasti, ya, apabila tebunya seperti sebelah kiri kalian, maka kalian akan perhatikan pasti akan menghasilkan banyak glukosa, ya, atau fruktosa karena kelihatan lebih besar, ya, panjang, ya. Salah satu indikator tebu layak olah adalah dengan nilai Brix rata-rata lebih dari 18. Nah, Brix itu adalah nilai untuk menyatakan tingkat kemanisan pada suatu bahan pangan. Nah, pengangkutan kotoran terikut. Nah, ini juga menjadi masalah di tebu, ya, karena kalau orang tebang langsung menaikkan ke dalam mobil truk. Tebu kotor dengan ikutan daun kering, ya, sogolan dan lain-lain menurunkan rendemen. Ya, karena tadi yang lainnya akan kering, kemudian terolah dengan batang tebu yang akan diambil niranya, maka dia otomatis akan berpengaruh. Kotoran daun kering, tebu muda, dan tejo mengakibatkan turunnya rendemen gula. Nah, ini juga menjadi salah satu, ya, yang menyebabkan turunnya rendemen gula. Terlambat merupakan juga salah satu masalah pada pengolahan tebu. Ya, terlambat kirim dikenal sebagai tebu wayu atau basi. Idealnya pengiriman adalah 24 jam setelah tebu dipotong, sudah harus digiling. Nah, ini paling sering juga terjadi apabila ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan atau di lahan perkebunan tebu. Ya, jadi keterlambatan itu sangat merugikan. Nah, teknologi vakum untuk pengolahan gula merah tebu. Ya, dari data konsumsi nasional terlihat ada kecenderungan konsumsi gula merah yang semakin meningkat. Peningkatan ini tidak hanya peningkatan konsumsi oleh rumah tangga, akan tetapi juga industri seperti industri kecap, rumah makan yang kapasitasnya besar, dan beberapa produk-produk pengolah-pengolah produk makanan lainnya.
Sampai saat ini teknologi proses pengolahan gula, khususnya gula merah, masih sangat terbatas. Bahkan boleh dibilang masih sangat sederhana, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak dalam rangka pengembangan teknologi pengolahan gula aren yang lebih higienis, ya, terintegrasi dan modern. Ya. Kemudian 5 langkah processing, ya, membuat gula merah tebu. Pemerahan tebu, kemudian pemurnian nira, penguapan nira jernih, pemasakan, dan pencetakan. Pemerahan tebu, ya, scan, crusher, dan 2-3 gilingan. Ya, ini harapannya adalah memperoleh rendemen yang sebanyak mungkin daripada batang tebu. Ya. Nah, limited watt crushing akan memberikan brix ekstrak lebih daripada 90%. Perbedaan dengan pabrik besar, ya, pemerahan penggilingan gula besar, ya, 2 can preparation plus 4-5 kali giling. Sementara kalau PG mini itu hanya 1 kali dan 2 kali giling. Pemurnian nira, ya, purifikasi, defikasi atau pospodifikasi, ya, dimulai pemanasan nira kasar, ya, sampai dengan 75 derajat Celcius, diikuti pemberian lar asam fosfat dan dinetralisasi, ya, dengan hidrat lime, ya, disertai penambahan larutan flokulan. Ini biasanya digunakan untuk flokulan pada beberapa olahan, ya, untuk mempercepatan pengendapan. Nah, ini harapannya adalah nira itu distimulan dengan flokulan ini sehingga yang membuat kabur air nira tersebut dapat mengendap di bagian bawah tangki ini, ya. Perbedaan dengan pabrik gula besar, ya, pemurnian pabrik gula besar menggunakan cara sulfitasi, ya, ekonomis. Sulfitasi memerlukan 1,5 kg kapur plus 4 kg belerang. Harganya cukup mahal, yaitu 7.500 per ton tebu. Equipment-nya lebih kompleks, ya, ada efek korosi terhadap peralatan, kadang belerang susah diperoleh. Nah, produknya ada residu belerang. Kalau pemurnian menggunakan PG mini atau defikasi atau pospodifikasi, ekonomis, ya, fosfat defikasi memerlukan hanya 0,5 kg kapur plus 0,1 kg fosfat. Harganya juga terjangkau, beda jauh, ya, 1.350 per ton tebu. Equipment-nya sederhana, tidak ada efek korosi, tidak tergantung pada belerang. Produknya bebas residu belerang. Penguapan nira jernih, ya, nira jernih diuapkan pada pesawat penguapan hampa double triple efek atau triple efek, ya, dengan titik didih konstannya adalah 60 derajat Celcius. Nah, ini adalah prinsip dasar vakum, ya. Kalian bisa melihat ini lebih jelas pada YouTube, ya, pada pengolahan tebu yang ada di YouTube itu lebih gampang kalian pahami, ya, sehingga kalian bisa membaca diagram alir ini. Masakan yang keempat, ya, masakan hampa. Nah, ini adalah tabung masakan hampa, ya, vakum. Kemudian ketel uap. Nah, ketel uap pipa air bahan bakar padat dilengkapi dengan reaktor biomasa, ya, digasifikasi atau dicool-gasifikasi. Kemudian vakum system, ya, menggunakan water jet condenser lengkap dengan cooling pond. Nah, ini saat ini sudah mulai digunakan di industri besar, ya, sudah lama. Kemudian kenapa tidak menggunakan pompa vakum seperti pabrik besar, ya? Karena sistem vakum PG mini itu menggunakan jet condenser. Investasi dan eksploitasinya lebih murah dibandingkan sistem vakum PG yang besar. Pompa vakumnya itu dengan investasi dan eksploitasinya yang cukup mahal. Nah, ini yang menjadikan pilihan lebih baik menggunakan sistem vakum PG mini. Artinya apabila ini juga tersampaikan pada masyarakat nantinya di pengolah petani tebu, maka mereka dapat menggunakan PG mini atau pengolahan gula mini ini menggunakan jet condenser dengan biaya investasi yang cukup murah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, ya. Ini adalah materi yang saya sadur dari Laboratorium Processing Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di materi berikutnya.